warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Tak lupa selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari kelak nanti. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Secara etimologis, Islam berasal dari kata salimah yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kemudian kata salimah itu diubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, kita sebagai seorang muslim harus patuh, tunduk, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga, Islam berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedangkan secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepada manusia itu melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sebagai sebuah agama, Islam diyakini mengandung berbagai petunjuk ideal bagi kesejahteraan hidup manusia sebagai terdapat dalam sumber ajarannya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap ormas, organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Wawasan keislaman itu sangat penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah ini. Sedangkan wawasan kebangsaan penting. Kenapa? Karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara bangsa Indonesia. Untuk itu, sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawarkan lagi. Oleh karenanya, setiap sumber daya manusia atau kader dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif. Tidak hanya paham, namun juga harus diinternalisasi dan diamalkan di setiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi. Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya rasa sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik yang berlebihan dan akhirnya dapat berdampak pada sikap intoleran pada organisasi dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Lemahnya sikap nasionalisme itu juga akan berdampak pada melemahnya institusi. Sehingga sangat logis jika wawasan kebangsaan pada kader-kader ormas Indonesia atau organisasi dakwah melemah, maka akan berdampak pada melemahnya institusi negara. Jika institusi negara telah melemah, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut akan mudah tercerai-berai sekaligus lemah di hadapan negara-negara lain. Sebaliknya, jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai wawasan keislaman, maka secara otomatis organisasi dakwah ini tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya.
Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Menurut Benedict Anderson, dalam bukunya Komunitas-Komunitas Imajiner, renungan tentang asal-usul dan penyebaran nasionalisme, wawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme ini merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktivitas kebangsaan. Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah negara. Sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah, dan identitasnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dalam bentuk nasionalisme yang lebih luas. Pengejawentahan gagasan dan gerakan yang berbasis wawasan kebangsaan dan nasionalisme bukan tanpa halangan. Ia senantiasa menimbulkan pro ataupun bahkan kontra di dunia Islam ini. Dan pada akhirnya lahirlah ide dan gagasan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang religius berbasis pada nilai-nilai agama. Ide tersebut merupakan salah satu bentuk kritis sekaligus penolakan terhadap keberadaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dianggap sekuler. Menurut Salim Ali Al-Bahnasawi dalam bukunya Wawasan Sistem Politik Islam, penolakan-penolakan yang terjadi di kalangan komunitas ini, khususnya komunitas muslim terhadap nasionalisme sekuler, disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa gagasan tersebut mengarah kepada agama baru yang menurut loyalitas komunitasnya terhadap tanpa ada loyalitas kepada yang lain. Alasan lain bahwa ide nasionalisme bersumber dari Barat yang berarti Kristen. Selain alasan tersebut, kehadiran nasionalisme sekuler menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat beragama di seluruh dunia, termasuk masyarakat muslim di Indonesia ini. Karena nasionalisme yang dimaksud adalah proses peminggiran nilai-nilai dan budaya yang berbasis kepada agama yang selama ini dianggap sakral. Namun, perlu dipahami bahwa nasionalisme religius yang dimaksud bukan nasionalisme religius yang membawa aroma kekerasan dan cenderung mengarah pada fundamentalisme agama. Tetapi nasionalisme religius universal yang merupakan produk sintesa antara nasionalisme dan agama, hasil dari kristalisasi dan dialog panjang yang diawali oleh kesadaran saling membutuhkan dengan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan bersama. Untuk itu, nasionalisme religius yang mungkin menjadi harapan alternatif adalah yang pertama, nasionalisme yang merupakan proses sintesis antara nasionalisme agama ataupun nasionalisme modern. Yang kedua, proses sintesa ini harus diawali dengan kesadaran saling menghormati dan membutuhkan. Ketiga, gagasan dan gerakan ini melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya, gagasan dan gerakan ini bersumber dari nilai-nilai religiulitas universal sebagai titik temu nilai-nilai yang dianut oleh seluruh elemen beragama. Maka, wawasan kebangsaan yang semestinya dipegang oleh seluruh masyarakat ialah bahwa Indonesia ini bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, melainkan negara religius. Agama tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus persoalan negara. Namun, semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial yang berarti Islam ini berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara. Sehingga Islam akan berpotensi mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter, dan demokrasi. Sebaliknya, jika Islam dipaksa pada fungsi suplementer dalam negaranya, hanya akan menjadikan Islam ini tercerabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang konduktif bagi tegaknya keadilan, egaliterisme, dan demokrasi.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari salah, hilaf, ataupun dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.